Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita bertemu di hari ketiga di pendampingan individu yang pertama. Kali ini saya datang ke SDN Garahan 2, yaitu di mana tempat CGP saya, Bapak Agus Santoso. Agus, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Pak Agus, selama 1 bulan ini apa yang menurut Pak Agus itu yang sampai pelajari itu seperti apa? Yang mengenai LMS-nya, gimana? Ini kan kita yang pelajari ini dari satu modul ya, satu yang pertama ini tentang filosofis, tentang filosofis yang kedua. Di situ banyak yang saya baru dengar. Ini mungkin banyak kan teman-teman kita, oh ini loh saya baru tahu. Kalau tahunya dulu kecuali handayani seperti itu ya. Itu yang paling terkenal dari kita. Tapi ternyata di antara itu masih ada yang lebih banyak, tapi yang bermanfaat buat kita untuk kaitannya memang belajar. Jadi banyak filosofisnya belajar yang sangat terkenal. Terutama yang di situ ada kata muntu. Di situ bahwa kita harus menjadi melihat kodrat zaman dan apa kodrat alam itu yang sangat menarik. Jadi kita sebagai guru ternyata kita itu harus menyeimbangkan. Jadi kita sudah harus menuntun siswa tumbuh kembangnya, dan kita tidak bisa membuat sesuatu seperti apa karena itu mereka sudah punya bakat atau kodrat alamnya sendiri. Terus yang saya sangat tarik, kodrat alam ini dikaitkan dengan budaya sosial, dan ternyata ini memang banyak orang sudah melakukan di tiap lembaga kebiasaan yang menggunakan kebudayaan lokal atau kearifan lokal itu banyak. Cuma mereka tidak benar. Ternyata ini di diajari Wantara sudah ada. Termasuk untuk untuk kodrat zaman memang sudah, itu memang karena kita di era digital ya, mungkin itu sudah berjalan. Jadi setidaknya untuk pembelajaran yang di 1.1 itu udah meresap gitu ya, sama yang ada sesuatu perubahan yang luar biasa. Termasuk kemarin mungkin sekolah belum lihat, kemarin kita sudah ada perubahan sedikit ya. Tapi karena perubahan kita tidak terlalu signifikan, karena kita kemarin ya kenapa ya, menurut saya kemarin sudah banyak membuat perubahan yang wah. Makanya kalau saya membuat di guru penggerak ini nggak terlalu wah, kan nggak kelihatan. Paling cuma kelihatan ketika kita berdiskusi. Pak Agus sebelum mengikuti guru penggerak itu Pak Agus itu punya kecemasan atau ketakutan atau kekhawatiran apa tentang diri ini? Yang pertama hanya berpikir saya akan meninggalkan tapi kita akan banyak tugas untuk mengerjakan tugas-tugas walaupun kita ada di sekolah, pikirannya kita ada di itu yang saya lakukan. Memang saya tulis kemarin kecemasan saya seperti itu. Jadi karena saya tuh terlalu dengan anak-anak sudah terlalu dekat ya. Jadi ketika kita keluar, guru mau kemana? Gitu. Guru orang kasih gitu. Oh iya, hati-hati Pak Guru kan seperti itu. Jadi kita sudah chemistry-nya dapat. Memang sebelum itu sudah saya ajarkan. Itu yang membuat saya sangat cemas, takut meninggalkan siswa. Itu yang saya sangat berat. Itu cuma itu aja sih. Terus kalau harapannya Pak Agus? Saya itu yang pertama itu hanya ingin menambah ilmu atau kompetensi saya sebagai ingin menambah kapasitas kompetensi tadi sehingga saya bisa membuat pembelajaran yang lebih bermakna. Itu pun saya juga inginnya kita itu punya hal-hal baru. Itu yang memotivasi saya. Jadi hal-hal baru, ilmu baru itu yang ini saya cari sebenarnya. Untuk yang lain mungkin nggak ada di benak saya untuk ingin jadi kepala sekolah, enggak ada. Cuma saya itu
menikmati pekerjaan saya suka seperti ini. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang berteladan yang baik, menjadi guru yang didikan anak-anak, yang dijadikan patokan untuk anak-anak. Ketika saya bilang A, mereka akan A, saya bilang C, mereka akan C, walaupun orang tuanya bilang B, dia tidak mau karena dia sudah sangat chemistry-nya dengan kita sudah dapat. Itu yang saya maksud. Walaupun di mana-mana guru itu paling diikuti anak-anak. Tapi kalau kita kerjanya tidak maksimal, tidak memberikan contoh yang baik, chemistry-nya tidak dapat, mustahil seperti itu akan diikuti oleh anak-anak. Jadi itu yang saya cuma buat motivasi. Terus gini, dari kekhawatiran itu kan takut meninggalkan kelas. Kira-kira dari kekhawatiran itu muncul atau gimana dalam sebulan ini? Ya, Terjadi nggak gitu? Hari ini sempat terjadi contoh begini, kita dengan tugas sangat banyak padat, mau tidak mau kita terkadang kita harus mengerjakan anak dikasih tugas ini buat saya sulit. Kalau kebiasaan saya mengajukan tugas itu sambil saya pantau, saya lihat, saya tanyakan apa yang sulit atau apa. Tidak saya tinggal ke kantor karena saya punya banyak tugas. Akhirnya saya berpikir gimana saya mau mengerjakan, karena kita butuh konsentrasi. Itu yang sempat terjadi. Walaupun saya usahakan saya tidak meninggalkan anak-anak, meskipun ada tugas yang di jam 12, jam 1 meeting, kita jam 12 masih ada di sini. Itu yang saya Terus lakukan. jadi tadi meninggalkan kelas setidaknya terjadi gitu ya. Jadi kekhawatirannya terjadi. Nah dari kekhawatiran ini Mas Agus sendiri itu ada solusi nggak untuk ini tidak terjadi lagi? Ya, mungkin solusinya hanya pembagian waktunya. Sangat luar biasa sekali cerita dari Pak Agus. Pak Agus sudah dapat menemukan solusi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan cerita-cerita beliau dengan pembelajaran daring yang dilakukan. Dan juga Pak Agus sudah menerapkan perubahan-perubahan kelas, salah satunya dengan membuat yang namanya kesepakatan kelas dan macam-macamnya. Luar biasa Pak Agus sudah bergerak. Dan selanjutnya marilah kita lihat apa sih portofolionya Pak Agus. Seperti apa sih portofolionya Pak Agus? Nah, kita lihat dalam foto slide berikut ini. Pada portofolio Pak Agus sudah nampak sekali bahwa Pak Agus adalah orang yang melek teknologi. Pak Agus sudah bisa membuat banner dengan bagus, dengan susunan atau kerangka sesuai dengan kemarin pada saat lokakarya orientasi, dan hasilnya sangat bagus sekali. Pak Agus luar biasa sekali, tingkatkan dan isi terus portofolio digital Pak Agus yang menggunakan Google Site dari belajar.id tersebut. Semangat Pak Agus! Berdasarkan cerita dari Pak Agus adalah orang yang mandiri dan Pak Agus adalah orang yang inovatif. Luar biasa kekuatannya Pak Agus dan itu sudah tampak sekali dari apa yang dibuat oleh Pak Agus dan sudah disampaikan di aksi nyata Pak Agus yang Pak Agus lakukan. Selanjutnya, Pak Agus ini perlu meningkatkan dirinya sebagai guru yang reflektif dan berpihak pada murid. Karena sebetulnya Pak Agus sudah tahu mengenai apa itu berpihak kepada murid. Namun, Pak Agus baru menyadari bahwa dengan berpihak kepada murid, kita itu dapat mengajar lebih mudah. Dan materi-materi juga mudah diserap oleh peserta didik. Begitu menurut cerita Bapak Agus. Luar biasa Pak Agus.
Selanjutnya, Bapak Agus juga akan selalu belajar meningkatkan kapasitas dirinya. Bapak Agus juga akan berkolaborasi dengan guru-guru di sekolahnya, dengan kepala sekolah dan rekan-rekan di CGP yang lainnya. Luar biasa Pak Agus, teruslah bergerak. Semangat! Kita ketemu di Loka Karya 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.